Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotun Nikmah dengan NIM 2103211000020 dari kelas Agribisnis C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tanah organik pertanian. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus, hasil humifikasi, maupun senyawa-senyawa anorganik, hasil mineralisasi, dan juga termasuk mikroba heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Sedangkan tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Selanjutnya, komposisi bahan organik. Secara umum, biomasa hijauan terdiri dari 75% air dan 25% biomasa kering. Menurut Brady 1984, biomasa kering tersebut terdiri dari 60% karbohidrat, 1-5% gula dan pati, 10-30% hemiselulosa, 20-50% selulosa, 10-30% lignin dengan rata-rata 25%, 10% protein, 1-8% dengan rata-rata 5% lemak, lilin, dan tanin. Secara kimiawi tersusun oleh 44% C, 8% H, 40% O, dan 8% mineral. Pengelompokan bahan organik tanah. Yang pertama ada bahan yang belum mengalami perubahan, meliputi sisa-sisa yang masih segar dan komponen-komponen yang belum mengalami transformasi, yaitu senyawa-senyawa yang masih berupa sisa peruraian yang terdahulu. Yang kedua ada bahan yang telah mengalami transformasi, biasa disebut dengan humus. Humus adalah zat humat yang bercampur bersama dengan produk-produk sintesis mikroba yang sudah menjadi suatu senyawa yang stabil serta telah menjadi bagian dari tanah. Memiliki morfologi dan struktur yang berbeda dengan bahan aslinya, proses penguraian pembentukan humus disebut humifikasi. Sumber-sumber bahan organik tanah. Yang pertama ada sumber primer, yaitu jaringan organik tanaman berupa daun, ranting, cabang, batang, buah, dan akar. Selanjutnya ada sumber sekunder, yaitu jaringan organik fauna berupa kotoran dan mikrofauna. Dan yang terakhir yaitu sumber lain dari luar, yaitu pemberian pupuk organik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bokasi atau kompos, dan pupuk hayati. Proses dekomposisi bahan organik melalui 3 reaksi. Yang pertama reaksi enzimatik atau oksidasi enzimatik, yaitu reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik menghasilkan produk akhir berupa karbon dioksida, CO2, air atau H2O, energi, dan panas. Yang kedua, reaksi spesifik berupa mineralisasi atau imobilisasi unsur hara esensial berupa hara nitrogen, fosfor, dan belerang. Dan yang ketiga, pembentukan senyawa-senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Maka, proses dekomposisi bahan organik digolongkan menjadi 2, yaitu proses mineralisasi dan proses humifikasi. Peranan bahan organik tanah. Yang pertama, mengurangi erosi. Yang kedua, menetralkan racun Al dan Fe. Yang ketiga, penyangga hara tanaman. Dan yang keempat, memperbaiki kondisi tanah. Nah, itu tadi materi mengenai tanah organik pertanian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.